Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan materi 6 yang berjudul Marketing Channel Delivering Customer Value. Perkenalkan, nama saya Sendi Adi Saputra dengan NIM 2308 10 20 1176. Supply Chains and the Value Delivery Network. Memproduksi suatu produk atau jasa dan membuat persediaan bagi pembeli. Hubungan ini tidak hanya dengan pembeli tetapi juga kepada pemasok utama dalam rantai pasok. Rantai pasok sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mitra hulu dan juga mitra hilir. Untuk mitra hulu sendiri itu adalah perusahaan yang memasok bahan mentah, komponen, suku cadang, informasi, keuangan, serta keahlian untuk menciptakan suatu produk. Sedangkan mitra hilir adalah perusahaan yang menyalurkan produk atau jasanya kepada pelanggan seperti pedagang grosir dan juga pengecer. The nature and importance of marketing channels, yaitu keputusan saluran suatu perusahaan secara langsung mempengaruhi setiap keputusan pemasaran lainnya. Nah, untuk keputusan pemasaran ini biasanya dibagi beberapa hal, yaitu seperti penetapan harga barang atau juga termasuk diskon, toko berkualitas tinggi, tenaga penjualan dan komunikasi, serta pengembangan produk baru. Untuk keputusan sendiri itu tergantung kepada perusahaan apakah setuju atau tidaknya untuk melakukan penetapan harga tersebut. Yang dimaksud dari toko berkualitas tinggi itu adalah menjual langsung ke konsumen secara online. The nature and importance of marketing channels, yaitu keputusan saluran suatu perusahaan secara langsung mempengaruhi setiap keputusan pemasaran lainnya. Nah, untuk saluran pemasaran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penetapan harga diskon. Untuk penetapan harga diskon sendiri bergantung pada apakah perusahaan bekerja sama dengan jaringan diskon nasional. Dan untuk yang kedua ada toko berkualitas tinggi. Untuk toko berkualitas tinggi ini biasanya dijual belikan secara online. Dan yang ketiga ada tenaga penjualan dan komunikasi. Untuk tenaga penjualan dan komunikasi, perusahaan ini bergantung pada seberapa banyak persuasi, motivasi, pelatihan, dan dukungan yang dibutuhkan mitra salurannya. Untuk yang terakhir ada pengembangan produk baru. Untuk pengembangan produk baru ini bergantung apakah produk tersebut cocok untuk mitra salurannya. Seperti yang terdapat di atas kanan saya, yaitu beberapa tabel tentang manufaktur dan customer. Yang sebelah kanan sendiri itu adalah contoh dari perusahaan langsung mengirim produknya kepada customer yang tidak melibatkan orang ketiga di dalam tersebut. Jadi perusahaan tersebut bisa leluasa mengirimkan produknya atau jasa yang mereka miliki kepada customer, yaitu dari customer 1, 2, 3 tanpa saluran tertentu. Seperti yang terlihat pada tabel 2, ya, di tengahnya terdapat distributor. Jadi dalam hal ini perusahaan mengirim produk dan jasanya kepada distributor, lalu distributor mengirim kepada customer. Jadi dalam tahapan ini perusahaan tidak terjun langsung menghadap customer, tetapi menyerahkan produk tersebut kepada distributor, lalu distributor menyalurkan kepada customer. Dipencet yang number of channel levels. Dalam hal ini terdapat beberapa saluran, yaitu untuk saluran pertama, produsen mengirimkan atau menjual barang langsung kepada konsumen. Nah, untuk saluran kedua ini, produsen mengirimkan barangnya kepada pengecer terlebih dahulu, lalu pengecer menjualnya kepada konsumen. Untuk saluran ketiga, produsen
mengirim kepada grosir atau menjualnya kepada pemborong, lalu grosir menjualnya kepada pengecer dan pengecer menjualnya kepada konsumen. Dan untuk tabel di sebelah satunya itu hampir mirip, hanya saja produsen mengirim langsung kepada pelanggan bisnis. Yang kedua, produsen mengirim kepada distributor, lalu distributor mengirimkan kepada pelanggan. Untuk yang ketiga, yaitu ada produsen. Produsen mengirim kepada perwakilan produsen atau cabang-cabang tertentu, lalu cabang tertentu mengirim kepada distributor bisnis dan distributor mengirimkan kepada pelanggan bisnis. Perkenalkan, nama saya Riki Eka Syaputra dengan NIM 230810201173. Kali ini saya akan menjelaskan tentang channel behavior and organization. Yang pertama ada channel behavior. Channel behavior adalah suatu marketing channel yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang berpartner untuk kepentingan mereka. Pada umumnya, setiap pelaku saluran saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya ada vertical marketing system. Vertical marketing system atau VMS adalah suatu sistem pemasaran di mana produsen, distributor, dan pengecer bekerja sama secara erat untuk merancang strategi pemasaran dan memaksimalkan efisiensi rantai distribusi. Yang pertama ada corporate VMS, yaitu terdapat kepemilikan tunggal atau kendali penuh atas saluran distribusi oleh satu perusahaan yang mungkin memiliki produsen, distributor, dan pengecer dalam satu entitas. Yang kedua ada kontraktual VMS. Para anggota saluran distribusi sepakat untuk bekerja sama melalui kontrak atau perjanjian formal. Franchise dan aliansi strategi antara produsen, distributor, dan pengecer adalah contoh dari jenis VMS ini. Yang ketiga ada administered VMS, yaitu tidak ada kepemilikan tunggal atau kontrak formal, tetapi satu anggota saluran, biasanya produsen atau distributor dominan, mengambil peran dominan dalam mengkoordinasi kegiatan lainnya melalui pengaruh administrasi dan manajerial. Oke, selanjutnya ada horizontal marketing system. Horizontal marketing system merujuk pada kerjasama antara bisnis sejenis atau selevel dalam suatu industri untuk mencapai tujuan pemasaran bersama. Dalam HMS, perusahaan yang berada dalam tingkat yang sama dalam saluran distribusi bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama dan meningkatkan keuntungan. Kemudian ada multi-channel distribution system. Multi-channel distribution system adalah penggunaan beberapa saluran distribusi atau jalur penyaluran untuk mengirimkan produk atau layanan ke konsumen. Perusahaan menggunakan berbagai cara atau platform untuk menjual dan mendistribusikan produknya. Contohnya adalah ketika suatu perusahaan menjual produknya melalui toko fisik, situs web e-commerce, aplikasi seluler, atau melalui mitra retail. Dengan memanfaatkan saluran distribusi, perusahaan dapat mencapai berbagai segmen pasar dan memenuhi preferensi pembeli yang berbeda. Selanjutnya, changing channel organization. Perubahan teknologi dan pertumbuhan pesat pemasaran langsung dan online mempunyai dampak besar terhadap sifat dan desain saluran pemasaran. Salah satu tren utama adalah disintermediasi. Istilah besar yang memiliki pesan jelas dan konsekuensi penting. Disintermediasi berarti semakin banyak produsen produk dan jasa yang mengabaikan perantara dan langsung menuju pembeli akhir, atau munculnya jenis perantara saluran baru yang menggantikan saluran tradisional. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Rido Pambudi dengan NIM 230810201017. Baik, penjelasan saya kali ini mengenai analisis consumer needs. Seperti yang disebutkan sebelumnya,
Saluran pemasaran adalah bagian dari keseluruhan jaringan penyampaian nilai pelanggan. Keberhasilan retail diskon modern menunjukkan bahwa konsumen seringkali menerima tingkat layanan yang lebih rendah sebagai imbalan atas harga yang lebih rendah, baik itu di surga pulau tropis di Four Seasons Resort Mauritius atau Camp Sub-Sahara yang mewah di Four Seasons Safari Lodge Serengeti. Para tamu yang membayar $1 atau lebih per malam berharap pikiran mereka terbaca. Four Seasons memperkerjakan orang-orang terbaik, membayar mereka dengan baik, mengarahkan mereka dengan hati-hati, menanamkan dalam diri mereka rasa bangga, dan memberi penghargaan terhadap apa yang mereka peroleh dari jasa mereka yang luar biasa. Oke, selanjutnya setting channel objektif. Produk-produk tersebut harus tersedia di mana dan kapan konsumen menginginkannya. Misalnya, pasta gigi, permen, dan barang serupa lainnya dijual di jutaan gerai untuk memberikan exposure merek dan kenyamanan konsumen yang maksimal. P&G, Coca-Cola, Kimberly-Clark, dan perusahaan barang konsumen lainnya mendistribusikan produk mereka dengan cara ini. Sebaliknya, beberapa produsen sengaja membatasi jumlah perantara yang menangani produknya dengan menggunakan distribusi selektif. STIHL dapat mengembangkan hubungan kerja yang baik dengan dealer yang mengharapkan supaya penjualan yang lebih baik dari rata-rata. Distribusi yang selektif juga meningkatkan citra merek STIHL yang memungkinkan markup yang lebih tinggi karena layanan dealer yang memiliki nilai tambah yang besar. Jadi yang berikutnya adalah number of marketing intermediaries. Mereka harus menyetujui kebijakan, harga, ketentuan penjualan, hak wilayah, dan layanan khusus yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Produsen harus menetapkan daftar harga dan serangkaian diskon yang adil bagi perantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang channel management decision. Marketing channel management adalah panggilan untuk memilih, mengelola, dan memotivasi masing-masing anggota channel dan mengevaluasi kinerja mereka dari waktu ke waktu. Setelah perusahaan meninjau alternatif salurannya dan menentukan desain saluran terbaik, perusahaan harus menerapkan dan mengelola saluran yang dipilih. Yang kedua, ini selection channel members. Kemampuan produsen untuk menarik perantara pemasaran yang berkualitas berbeda-beda. Beberapa prosedur tidak mengalami kesulitan dalam mendaftarkan anggota channel. Contohnya, ketika Toyota pertama kali memperkenalkan lini Lexusnya di Amerika Serikat, Toyota tidak mengalami kesulitan dalam menarik dealer baru. Yang ketiga, managing and motivating channel members. Anggota saluran harus terus dikelola dan dimotivasi untuk melakukan yang terbaik. Perusahaan harus menjual tidak hanya melalui perantara tetapi juga ke mereka. Kebanyakan perusahaan memandang perantara mereka sebagai pelanggan dan mitra lini pertama. Mereka berlatih dengan kuat manajemen hubungan mitra untuk menjalani kemitraan jangka panjang dengan anggota saluran. Hal ini menciptakan sistem penyampaian nilai yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan mitra pemasaran. Selanjutnya,
evaluating channel members. Perusahaan harus secara teratur memeriksa kinerja anggota saluran dengan standar seperti kuota penjualan, tingkat persediaan rata-rata, waktu pengiriman pelanggan, penanganan barang rusak dan hilang, kerjasama dalam program promosi, dan pelatihan perusahaan dan layanan kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu Public Policy and Distribution Decision. Perusahaan secara hukum bebas mengembangkan pengaturan saluran apapun yang cocok untuk mereka. Faktanya, undang-undang yang mempengaruhi saluran berupa untuk mencegah taktik eksklusif beberapa perusahaan yang mungkin menghalangi perusahaan lain untuk menggunakan saluran yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Chandra Winarta. NIM saya 230 810 201 202. Di sini saya akan mempresentasikan tentang marketing logistik and supply chain management. Di pasar global saat ini, menjual produk terkadang lebih mudah daripada membawanya ke konsumen. Efektivitas logistik memiliki dampak besar pada kepuasan pelanggan dan biaya perusahaan. Lanjut ke slide berikutnya, nature and importance of marketing logistik. Bagi beberapa manajer, logistik pemasaran hanya berarti truk dan gudang. Singkatnya, ini mendapatkan produk yang tepat untuk pelanggan yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat secara menguntungkan. Perencanaan distribusi fisik biasanya memulai dengan produk di pabrik, dan kemudian mencoba menemukan solusi berbiaya rendah untuk membawanya ke pelanggan. Berikutnya, sustainable supply chains. Perusahaan memiliki banyak alasan untuk mengurangi dampak lingkungan dari rantai pasokan mereka. Merancang strategi dan telah menjadi faktor penting dalam pemilihan, pemasok, dan evaluasi kinerja. Ini adalah suatu cara lagi agar perusahaan dapat berkontribusi untuk menyelamatkan dunia kita untuk generasi mendatang. Lanjut ke goals of the logistic system. Tujuan dari logistik pemasaran harus menyediakan tingkat layanan pelanggan yang ditargetkan dengan biaya paling sedikit. Sebuah perusahaan pertama-tama harus meneliti pentingnya berbagai layanan distribusi kepada pelanggan dan kemudian menetapkan tingkat layanan yang diinginkan untuk setiap segmen. Tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan, bukan penjualan. Lanjut ke major logistic function, diberikan serangkaian tujuan logistik. Perusahaan merancang sistem logistik yang akan meminimalkan biaya untuk mencapai tujuan ini. Fungsi logistik utama yaitu yang pertama pergudangan, yang kedua manajemen inventaris, yang ketiga transportasi, yang keempat manajemen informasi logistik. Ke integrated logistic management. Di dalam berbagai departemen, perusahaan harus bekerja sama untuk memaksimalkan kinerja logistiknya sendiri. Di luar, perusahaan harus mengintegrasikan sistem logistiknya dengan pemasok dan pelanggannya untuk memaksimalkan kinerja seluruh jaringan distribusi. Lanjut ke cross-functional teamwork inside the company. Berikut yang mencakup manajemen logistik terintegrasi. Yang pertama, kerja tim lintas fungsional di dalam perusahaan. Yang kedua, membangun kemitraan logistik. Yang ketiga, logistik pihak ketiga. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.